Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menerapkan multiform pada Android Studio. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu adalah pada project ini kita membuat project tentang kasus perpustakaan atau pustaka. Yang pertama, Anda pilih new project. Lalu kemudian Anda pilih empty activity. Selanjutnya Anda pilih next. Kemudian di sini kita menuliskan mengganti namanya pustaka. Lalu foldernya, tempat penyimpanannya terserah Anda mau simpan di mana. Kemudian misalnya di sini saya akan simpan di dalam video, lalu saya buat folder namanya pustaka. Lalu saya pilih pustakanya, kemudian OK. Selanjutnya untuk bahasa pemrograman yang digunakan itu adalah Java. Lalu minimum SDK yang saya gunakan di sini adalah minimum Android 5.0 Lollipop. Kemudian selanjutnya klik finish. Maka secara otomatis akan menampilkan project yang sudah dibuat, yaitu pustaka. Kita tunggu sampai dengan ini berhasil ya. Jadi kalau misalnya masih proses Gradle-nya yang di scroll di bawah ini, scale bar di bawah ini, maka kita belum bisa memulai untuk mengolah sebuah project ini. Oke, jadi sambil menunggu ini bisa dilihat-lihat bahwa ternyata apakah ini sudah berhasil atau belum. Tapi intinya pastikan dulu Gradle build-nya ini berhasil sampai dengan selesai. Nah, ini formnya masih proses karena Gradle build-nya juga masih berfungsi. Oke, ini sudah menampilkan form untuk projectnya. Hello World-nya kita hapus. Untuk form yang ini saya akan mencoba membuat sebuah desain untuk login. Langsung saja, yang pertama saya ambil sebuah image view. Saya ambil sebuah image view ini. Kemudian saya menggunakan logo biasa map. Selanjutnya saya juga menggunakan sebuah teks, yaitu plain text di bawahnya. Kemudian saya juga menggunakan password, ya, plain text password. Lalu kemudian saya juga menggunakan sebuah button. Nah, ini buttonnya. Selanjutnya ini saya atur, jadi ini saya blok. Kemudian layout width-nya saya ganti menjadi 0 dp. Begitu pula dengan buttonnya ini saya gunakan 3 button. Kemudian saya blok, lalu kemudian pengaturan atributnya saya ganti layout width-nya 0 dp. Selanjutnya
masing-masing plain text dan button termasuk image itu saya atur layoutnya. Kiri kanannya itu adalah 16. Ke atasnya juga nilainya sekitar itu. Lalu kemudian saya tambahkan komponen text view di bawah dari image view. Ini juga saya menggunakan 0dp, kemudian kiri kanannya 16, layout width-nya. Di sini saya menggunakan pengaturannya juga 16. Kemudian untuk untuk pegangan ke atasnya itu juga saya menggunakan 32. Ini bisa diatur. Kemudian begitu pula dengan plain text ini saya menggunakan jarak 16. Secara otomatis ia akan melebar karena pengaturan layout width-nya juga sudah diatur menjadi 0dp. Itulah tadi tujuannya kita mengatur layout width. Lalu kemudian ini juga kita atur ukurannya 16 kiri kanan, kemudian di sini juga 16. Kemudian jarak antara atas untuk plain text atas dengan password itu sekitar 16 juga. Kemudian button kita atur jaraknya, ini saya bisa tarik dengan cara yang kedua, ini boleh ya. Kalau mau cepat tinggal kita atur. Kemudian di sini adalah 16 dan di sini 16. Kemudian ke atasnya berapa terserah, ini berpegangan ke number. Ini silakan diatur, terserah seleranya, 24 misalnya. Lalu kemudian begitu pula dengan ini, otomatis dia akan melebar dan berpegangan kiri kanan karena kita sudah atur nilainya tadi dengan atribut width 0dp. Kemudian ke atasnya berpegangan dengan button, kemudian ini jaraknya terserah, mau 8 juga boleh. Kemudian begitu pula dengan button 1, button ketiga, kiri kanannya jangan lupa diatur. Lalu kemudian nilainya ke atas berapa itu adalah sesuai dengan selera Anda masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan 8, kiri kanannya itu sama 16 dan kemudian 16. Jadi selanjutnya text view ini saya kasih ganti atribut tag-nya itu menjadi form login. Oke. Kemudian saya menggunakan saya mau form login-nya ini, tag-nya ini berada di tengah layar, maka saya masuk di kode ya, di kode di sini saya masuk di kode. Nah, cari namanya text view, kemudian ketikkan terserah di antara text view itu. Yang penting di bawahnya bukan text view bukan edit text view ya, dicari text view-nya. Nah, ini ya, yang penting di bawah dari text view. Boleh di sini, boleh di tengah-tengah, antara selain juga boleh, yang penting di bawah text view. Nah, di sini saya menuliskan mencari alignment, text alignment dengan center supaya apa? Pada desainnya nanti itu berada di tengah-tengah layar form. Kemudian untuk plain text name ini saya ganti nama ID-nya adalah ID user. Lalu kemudian untuk plain text, untuk atribut tag-nya saya kosongkan. Kemudian hint-nya ada atribut hint dicari. Jadi atribut hint itu adalah untuk menuliskan teks bayangan. Tujuannya untuk apa? Untuk menuliskan ketika dijalankan nanti terdapat keterangan bahwa ini adalah untuk username, namanya hint. Nah, ini ya, ini adalah username.
Lalu kemudian begitu pula dengan password, ID-nya saya ganti. Untuk password ini ID-nya saya ganti, namanya boleh di sini ya, boleh juga di sini, terserah. Jadi ID password. Lalu kemudian untuk hint-nya juga sama. Ini adalah password. Kemudian button. Nah, untuk button ini ID-nya bisa juga diatur. Jadi BT login. Ya, kemudian tag-nya itu adalah login. Login. Kemudian ini adalah BT lupa. Jadi nanti ketika misalnya lupa passwordnya, kita boleh menuliskan lupa password. Kemudian button, ya, yaitu adalah daftar untuk tagnya. Ini ID-nya tadi sudah ya, BT lupa. Kemudian ini adalah BT daftar. Nah, selanjutnya, jadi kalau ini dijalankan, ya, kalau dijalankan maka tampil terlihat pada emulator. Kita tunggu emulatornya sudah jalan atau belum. Jadi ini masih Gradle build-nya masih running sampai muncul nanti emulator. Bagaimana cara menampilkan emulator itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Oke, jadi itu adalah cara untuk menjalankan. Jadi hasilnya sudah kelihatan bahwa emulator sudah dijalankan. Selanjutnya nanti kalau sudah saya klik login, maka akan menampilkan sebuah form baru. Nah, itulah yang dimaksud dengan multi form, yang dimana dari form 1 bisa memanggil form kedua. Jadi di sini kita akan membuat satu form lagi. Cara membuat form yang pertama, Anda masuk ke project, lalu kemudian cari folder namanya res. Di dalam res itu terdapat layout. Di dalam layout itu ada activity main. Nah, di sini adalah nama form satunya. Sekarang kita buat form kedua. Caranya adalah Anda klik kanan pada layoutnya, lalu pilih new, kemudian Anda pilih activity, lalu kemudian Anda pilih empty activity. Nah, di sini sebenarnya boleh diganti nama formnya, terserah maunya formnya seperti apa. Ini adalah nama form, kemudian ini adalah nama Java. Nah, kalau misalnya Anda mau ganti, bisa diganti. Kalau tidak, biarkan saja. Kemudian bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java, samakan dengan yang form 1. Kemudian klik finish. Udah selesai. Tinggal nunggu Gradle-nya masih jalan sampai dengan seperti waktu form 1 berjalan juga. Kalau ini sudah berhasil, maka form activity yang kedua itu bisa kelihatan di sini. Oke, untuk ini saya akan membuat sebuah layout. Ya, saya akan membuat sebuah layout untuk data. Jadi saya menggunakan di sini linear layout vertikal. Saya klik, tahan, drag, masukkan ke dalam form sehingga kelihatan pada command linear layoutnya ini bahwa itu sudah digunakan. Yang kemudian tambahkan
image view ya. Sekali lagi tambahkan image view di sini. Oke, kita menggunakan map, kemudian oke. Secara otomatis dia akan ke situ. Selanjutnya adalah menggunakan text view. Ini adalah di bawahnya Anda lepas saja sehingga dia otomatis ke atas. Ini seperti biasanya, ini saya tuliskan, ini adalah entry data buku. Formnya kecil aja, form entry data buku. Seperti biasanya, supaya dia center, cari pada kode. Pada kode Anda cari text view, lalu kemudian tuliskan di situ text alignment ya, di enter kalau muncul supaya tidak terjadi kesalahan, kemudian pilih center. Maka secara otomatis formnya sudah berada di tengah-tengah gitu ya. Selanjutnya tambahkan text view lagi. Ya, tambahkan text view, letakkan aja di sini, secara otomatis dia akan naik ke atas. Untuk text view ini saya ganti atributnya yaitu kode buku. Kemudian saya tambahkan plain text ya, letakkan aja di tengah-tengah, dia otomatis dia ke atas karena dia menggunakan linear layout ya. Kemudian di dalam plain text ini saya ganti nama ID-nya adalah, jadi untuk plain text ini saya ganti nama ID-nya adalah ID kode. Lalu kemudian di text view lagi, plain text-nya saya hapus. Untuk atribut text-nya saya delete karena sudah ada keterangan di atasnya yaitu kode buku. Lalu kemudian untuk teks yang kedua, itu saya menggunakan judul. Saya ganti judul buku. Kemudian plain text-nya itu juga ada, nama ID-nya itu adalah ID judul. Lalu kemudian ini adalah dihapus ya, dihapus, jadi tidak ada. Kemudian selanjutnya adalah text view lagi di bawah plain text, itu diganti nama text-nya itu adalah pengarang. Kemudian plain text lagi, letakkan di bawahnya lagi dengan nama ID-nya adalah ID pengarang. Lalu atribut tag-nya saya hapus. Kemudian text view lagi. Ya, ini adalah ID, tidak diganti ID-nya untuk text view, yang diganti adalah tag-nya penerbit. Lalu kemudian tambahkan lagi plain text. Ini adalah ID-nya untuk plain text itu adalah ID penerbit. Kemudian untuk atribut tag-nya dikosongkan atau dihapus. Kemudian text view lagi. Untuk atribut tag-nya saya ganti menjadi tahun terbit. Oke, lalu plain tag-nya itu saya menggunakan di plain text ini Anda boleh menggunakan number ya. Di sini ada number karena tahun ini kan berupa angka. Lalu kemudian tapi plain text sama aja gitu ya. Nah, nama ID-nya adalah ID THN terbit. Oke. Selanjutnya adalah menambahkan button. Jadi kita tambahkan button di sini. Ya ini adalah button namanya
ini adalah button simpan, kemudian nama ID-nya adalah BT simpan, lalu selanjutnya adalah di bawahnya lagi button. Oke, ini adalah keluar, kemudian nama ID-nya adalah BT keluar. Oke, nah sekarang kita sudah menggunakan dua form. Kalau dilihat dari projectnya, di dalam layout itu ada main, activity main, kemudian ada activity main 2. Activity main 1 ini adalah milik daripada form login, sedangkan activity main 2 ini milik daripada pendataan buku. Kemudian di Java-nya juga secara otomatis juga ada dua, yaitu main activity, ini miliknya dari form 1, yaitu activity main. Kemudian main activity 2 milik dari form kedua, yaitu activity main kedua. Nah, kemudian untuk menjalankan form kedua itu bisa diatur di dalam manifest. Jadi di sini ada namanya manifest, folder manifest, di dalamnya ada namanya Android Manifest XML. Nah, perhatikan di dalam Android Manifest XML itu, kalau kita sudah membuat dua form, maka ada otomatis ada namanya activity main kedua ya, dan ada juga activity main saja seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya main activity 2 ini bisa dijalankan lebih utama dibandingkan main activity? Nah, tinggal perhatikan bahwa di sini ada yang istilah intent filter, yang dimana di dalamnya itu terdapat ada main. Main ini merupakan adalah utama. Artinya yang jalan pertama kali itu adalah main activity, karena di dalamnya terdapat intent filter main. Nah, supaya main activity kedua itu bisa dijalankan lebih utama, tinggal Anda tukar. Jadi ini dijadikan main activity saja, dan ini saya ganti menjadi 2. Sehingga kalau dijalankan, tekan pada run app-nya, yang dijalankan pertama itu adalah bukan lagi form login, bukan lagi ini, tetapi form kedua. Ini masih jalan. Oke, jadi ini hasilnya ketika tadi manifestnya dijalankan adalah form main activity kedua. Jadi itu adalah cara untuk menjalankan yang mana yang diutamakan dan dengan menggunakan manifest. Jadi kalau form login ya berarti kita kembalikan seperti semula, ini tadi 2, kemudian ini 1. Kalau nanti masih ada tidak 1 ya. Kalau nanti ada form 2 dan form 3, maka ini pasti bertambah terus ya. Tinggal Anda perhatikan aja yang main activity yang ada pada ini. Nah, maka itu yang bisa diganti. Nah, kalau ini kembali seperti semula, maka form login yang tampil di dalam emulator ya. Ini masih jalan. Oke ya. Nah, itu adalah untuk mengatur bagaimana caranya untuk menjalankan yang mana yang mau diutamakan. Selanjutnya, dari form login ini, ketika saya klik login, seharusnya saya bisa memanggil form 2. Jadi untuk sementara kita bagaimana cara memanggil form kedua. Oke, langsung saja pada project, lalu kemudian di Java-nya milik dari main activity. Jadi ini kan adalah desain formnya, kemudian nama Java-nya kan ini ya. Maka kita double klik ini, di double klik, lalu kemudian kita kenalkan dulu bahwa untuk memanggil yang pertama adalah buat variabel komponen dengan nama komponen yang digunakan itu adalah edit text. Ada 2, di mana edit text-nya itu adalah username dan password. Kemudian
variabel komponen yang kedua yaitu button, di mana button itu menggunakan button 1 yaitu adalah login, button 2 adalah lupa, dan button 3 adalah daftar. Lalu kemudian di dalam onCreate ini kita mengenalkan antara variabel komponen dengan nama komponen. Jadi pertama username, ya, username itu adalah menggunakan komponen edit tag di mana nama ID-nya adalah r.id.id user, ya. Lalu kemudian password juga begitu. Password itu adalah edit tag. Jadi kalau muncul seperti ini Anda tinggal enter sehingga menghindari terjadi kesalahan penulisan, dan secara otomatis ketika Anda enter tadi ini juga ada gitu ya. Ini kalau saya hapus maka itu warnanya warna merah, ya. Jadi kalau ini importnya saya hapus itu warnanya merah. Maka itulah tadi tujuannya ketika muncul seperti itu Anda enter supaya otomatis muncul di importnya. Oke, kembali kepada ini RID.id password. Selanjutnya untuk button yaitu button login dengan menggunakan komponen button. Lalu kemudian nama ID-nya adalah r.id.bt-login. Kemudian untuk variabel lupa juga menggunakan komponen button dengan nama ID-nya adalah r.id.bt-lupa. Dan terakhir adalah daftar, itu juga menggunakan komponen button. Lalu kemudian nama ID-nya adalah r.id.bt-daftar. Nah, selanjutnya tadi saya katakan bahwa bagaimana cara memanggil form 2 dari form 1 dengan cara klik login saja. Maka kita panggil dulu login, membuat onClick pada login yaitu login.set onClick stunner, ya. Anda enter supaya importnya juga muncul nanti secara otomatis. Di dalam kurung buka, kurung tutup itu Anda ketikkan new, lalu spasi, lalu Anda ketik view besar, secara otomatis muncul pilihan yaitu view.onClick stunner, itu Anda enter saja supaya ini bisa dibuat secara satu paket, ini otomatis. Nah, di dalamnya di sini adalah cara panggil form. Ya, cara panggil form yaitu yang pertama ada perintah intent. Nah, intent itu Anda enter juga supaya otomatis importnya muncul. Oke, jadi kalau muncul intent, jadi saya ulang, jadi ini intent, kemudian enter supaya di importnya itu juga muncul ini. Lalu kemudian kita buat variabel. Intent itu adalah fungsi untuk memanggil kelas, ya. Yang dimaksud dengan kelas itu adalah ini main activity Java, main activity 2 dan seterusnya. Nah, di dalam ini kita buat intent dengan variabel intent sama dengan new, kemudian intent lagi. Nah, ini kita panggil nama pertama di dalam kurung buka kurung tutup ini adalah yang pertama dipanggil adalah main activity yang kita pakai. Main activity yang digunakan itu adalah main activity saja yang ini, karena kita bekerja di sini dengan main activity this, ya. Jadi kemudian koma, kemudian nama kelas yang mau dipanggil yaitu nama kelas yang mau dipanggil adalah main activity 2. Kenapa main activity 2 yang mau dipanggil? Karena di dalam main activity 2 itu terdapat form miliknya form 2 atau activity main 2. Sehingga di sini main activity 2.class. Nah, oke. Kemudian ini adalah cara memanggil form. Kemudian kita buat perintah lagi, start activity, huruf kecil, start activity.
Tar activity ini tujuannya untuk memanggil variabel intent untuk menampilkan form. Oke, kemudian sudah selesai, kita jalankan dan lihat hasilnya pada emulator. Masih jalan ya. Oke, sekarang kita coba klik login, seharusnya muncul form kedua. Nah, ini ya. Jadi itu adalah cara untuk memanggil memanggil form yang ada pada Android Studio. Baik, itulah tadi cara untuk memanggil form 1, memanggil form 2 dari form 1 atau biasa disebut dengan multi form. Demikian video pada kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.